Oke ya, suara saya jelas ya, layar sudah tampil juga. Oke, tadi di konversi load ada pertanyaan nggak? Oh ya, untuk subscriber bisa copy posisi provider ya, yang punya signal trading. Ini akun kita, akun MetaTrader kita harus nyala terus. Sama kayak kalau kita setting atau pakai robot trading ya, harus nyala terus ini MetaTrader kita, akun kita. Karena beda dengan stop loss sama take profit, kalau signal kayak gini itu dari sisi user ya, bukan dari sisi server. Makanya harus nyala terus kita, user atau subscribernya. Ya caranya pakai VPS salah satunya ya, atau ini nyalain aja nih laptopnya. Tapi biasanya yang umum yang kita pakai lewat VPS. Ada pertanyaan? Ya, jadi ini harus nyala terus ya. Akun trading kita harus connect terus ke server. Kalau kelewat gimana? Misalkannya ada gangguan koneksi dan sebagainya, misalkannya dia akan entry di level harga begitu akun kita terkoneksi ya dengan server, dengan apa, dengan provider sini. Bisa lebih tinggi, bisa lebih bawah. Nah, ini kalau misalkan mau di close gimana? Nah, ini udah profit belum? Masih belum ya. Masih 47. Nah, sangat kenapa beda? Nah, coba ini berapa nih? Dapat harga ya, perbedaan spread juga sangat mungkin ya. Kemudian ada delay beberapa second juga sangat mungkin. 13057 ya. 30 ya, beda spread lah ya. Beda spread sini. Nah, ini beda spread. Oke, sampai sini ada yang tanyakan kan nih? Paham kan ya? Sudah mencoba mengcopy. Kalau yang ada laptop atau PC coba aja copy ya. Caranya kayak tadi. Ini kalau mau di close ya ini tinggal close aja. Oh ya ini kan TP nggak ada nih. Kalau tadi kita centrang yang TPSL-nya ini bisa. Nah jadi ada kan TPSL-nya di apa di subscribernya di yang akun 223 ini. Oke, ada pertanyaan? Jadi sekali lagi saya ulangi rumusnya ya untuk ngitung lot. Ini tidak bisa dibuat fix misalkan 0,1, 0,2 ya. Jadi akan membandingkan ini lot ini ya, lot subscriber ini akan ngebandingin antara balance subscriber dibandingkan dengan balance provider dikali leverage subscriber dibagi leverage provider dikali lot provider ya. Oke. Dengan catatan kalau terjadi leverage provider itu lebih kecil dari leverage subscriber atau sebaliknya, ini nggak dipakai. Jadi langsung balance dibagi balance. Ya, misalkan providernya 100, subscribernya ini 300. Ini perbandingan leverage nggak digunakan dalam konversi lot. Oke. Ya, contoh tadi, kalau misalkan leverage, misalkan ini subscriber balance-nya tadi berapa? Hmm, ini leverage-nya kita buat ini aja ya, biar kelihatan apa? Biar kelihatan konversi leverage-nya terpakai. Subscriber misalkan 10.000 ya, atau 1.000 lah ya, jangan 1.000, 6.000 aja, 5.000 aja lah biar gampang ya. 5.000 leverage-nya misalkan 100 ya punya kita nih.
Kemudian provider, satu lagi nolnya. Provider misalkan 2000 ya. Leverage-nya misalkan 200. Nah, ini ada transaksi misalkan 0,1 lot. Ya. Ini ke kita, ke subscriber ini jadinya berapa lot nih? Ya, caranya tinggal dibandingin aja. Berarti balance subscriber-nya berapa? 5.000. Ya, kita asumsikan ini sudah 95% aja ya dari lot depositnya. 5.000 dibagi provider 2.000 dikali leverage-nya 100 dibagi 200. Ya, dikali lotnya 0,1 lot. Ini berapa nih? 50. Coba bantu hitung ya. Ini berapa berarti 5 bagi 2 ini 2,5 ya. 2,5 ini dibagi 2 berarti sekitaran 1,25. 1,25 ya, sekitaran 1,25. Jadi kalau 0,1 jadinya 0,125. Nah, ini tetap bulatinya ke 0,1 ya, karena di kita kan di Monex ini minimum lotnya 0,1. Ya. Oke ya, 0,1. Kalau misalkan hasil konversinya ini kurang dari 0,1, misalkan 0,7, 0,07 misalkan ya. Ya ini larinya ke 0,1 lagi. Kalau 0,16 misalkan ya berarti larinya ke 0,2. Nah, kayak gitu ya untuk konversinya. Nah, ini gimana kalau ininya misalkan yang ini 200 ya, yang ini 100. Nah, ini langsung ini nggak dipakai yang ini. Dibandingin balance dengan balance dikali lot aja udah. Oke ya, jelas sampai di sini ada pertanyaan silakan. Tinggal berapa orang nih? Pak Budi, Pak Rio, Bu Ana, yang lain-lainnya, Desi, Gea, Pak Hendri, Zaman, Pak Eko, ada yang tanyakan nggak nih? Halo, halo, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, aman ya, jelas ya sekarang ya. Ini konversi lot, oke clear ya. Sekarang kita coba close nih. Intinya mah berarti kan kalau leverage yang kita sebagai subscriber lebih besar, nggak dihitung kan leverage-nya. Ya, nggak jadi pengali kita. Oke. Kan meminimalkan overtrade ya, meminimalkan risiko juga kalau lotnya udah dikaliin leverage-nya kan jadi lebih gede nanti. Oke. Oke ya. Terus apa lagi mungkin yang lain? Oh, ini mau sebentar ya. Belum makan siang. Oh, sama ini payment berarti ya. Kalau ini udah jelas kita langsung ke. Oh, ini belum di close. Bentar. Posisi coret-coret. Aduh, kakak clear dulu ya. Oh, ini belum kena TPSL ya. Apalah kita close. Nah, minus ya beda spread ini. Kita close. Nah, otomatis close ya di situ juga. Kalau limit nggak ke copy ya. Limit nggak copy misalkan kita apa nih euro buy limit di sini. Nah, ini nggak copy. Nanti kalau ini done kan jadi buy nih, baru ngikutin di sebelahnya. Oke ya.
Kalau tadi TPSL nggak di centrang, ya TPSL nggak ke copy ya. Ini yang penting sebenarnya settingan di sini ya, use no more than. Nah, jadi yang mau dipakai dari seluruh modal kita tuh berapa persen. Ini nggak bisa ya, 100% nggak bisa, maksimum 95%. Kemudian ini pengaman ya, kalau gara-gara saya ngikutin sinyal si A, misalnya equity saya berkurang dari 5.000 sampai sekarang 3.999. Nah, ya, saya akan ngikutin dia otomatis, nggak akan tercopy kalau ada sinyal baru. Kalau deviasi ini ya, selisih lah ya, buat slippage, buat apa kalau harga hetik. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Mungkin yang lainnya aman, aman. Oke, ya. Sekarang kita kalau nyampein ke klien ya, mau sinyal kita, mau sinyal orang lain ya, itu bisa. Ya caranya kalau menurut saya jangan di sort by ini ya, sort by grow. Ini pasti ada yang lebih dari 5.000 ini. Nah, ini luar biasa nih, 4.468%. Oh, gila. Ini kayak apa kripto Squid Game aja ini, tiba-tiba hilang aja gitu ya. Tapi yang terlalu besar juga ya, ini 82 minggu, nah downloadnya 66%. Oke. Rankingnya berapa nih? Tapi ini rankingnya ke sini ya. Kemungkinan di sini suka ada keterangan, coba apa. Downloadnya kegedean, nah gitu ya. Nah biasanya suka ada gebugan lot gede ya. Nah, ini ada keterangan di sini. Too much grow in the last month. Nah, ya, mengindikasikan high risk ini. Jadi pas untung aja nih kebetulan lotnya gede ya. Kalau pas rugi ya bisa dodonya kenceng. Kalau bisa nyari equity, nyari apa? Nyari yang grafik equity balance-nya tuh yang landai, nah kayak gini gitu ya. Berarti dia konsisten nih dalam trading, dalam profit, dalam loss-nya terjaga gitu. Risk reward ratio-nya terjaga. Kalau kayak gini biasanya kan kenceng nih. Bukan berarti ini jelek ya, berarti ini bagus ini. Pas nge-shoot ya dapat sinyalnya tuh akurat gitu. Set. Nah, bisa jadi nanti kalau doron juga bisa kenceng ya. Nah, itu maksudnya. Bukan berarti ini jelek, tapi biasanya ada keterangan di sini drawdown besar, terus periode sebelumnya ada peningkatan terlalu besar ini dari apa grow-nya ini. Biasanya sudah ada keterangan di situ. Terus gimana dong caranya? Kalau saya lebih clear dulu ya. Nah ini ada peringkat, biasanya ini sudah dihitungin ya, sudah diindekin sama MQL ini terkait grow, terkait jumlah transaksi, lama transaksi, profit factor, drawdown, dan lain-lain lah. Jatuhlah di sini, notice way. Oke, ini kan berapa biayanya dia? $57 ya sebulan kita perlu biaya. Ya kan bagus rapi ya, profit terus. Apakah pasti akan selalu profit kalau di copy ke kita? Kalau misalkan ini balance-nya sama persis, leverage sama persis, walaupun beda, ya kemungkinan sih beda sedikit lah ya di apa di spread ini. Ini bisa sama, paling selisih sedikit karena perbedaan spread. Ya. Tapi kalau modal kita lebih kecil, misalkannya ini kan gede nih ya, 54.000 balance-nya. Kita misalkan 10.000, ya bisa jadi tidak sebesar ini persentasenya gitu ya. Karena nanti lot yang terkonversi ke kita ya 1/5-nya berarti ya kalau kita pakai apa? Kalau kita pakai 10.000 nih punya kita nih, ini dia 50.000 berarti kan kalau leverage sama ya berarti 1/1 ya. Berarti 10.000 dibagi 54.000 ya 1/5 ya 1/5-nya berarti. Nanti lotnya juga ini 0,26 dikali 1/5-nya, 0,65 dikali 1/5-nya, untung rugi juga dikali 1/5-nya. Belum lagi pembulatan ya, karena bisa jadi di perusahaan tertentu di Monex misalkan ya tidak ada digit kedua setelah titik increment lotnya ya. Jadi nggak ada 0,26 ya. Ini lari berarti ke 0,27.
Oke. Terus apa lagi? Oh, payment. Untuk signal ini ada yang tanyain nggak? Jadi kalau saya lebih milih, oh ya, di sini bisa filter juga sebenarnya ya. Selain berdasarkan urutan yang sudah dibuat oleh MQL5 ini, ya di sini kita bisa filter, bisa pilih ini. Leverage misalkan sampai berapa? Kita sampai 200 aja lah. Profit mon dalam persen ya sebulan paling enggak 5%, maksimum drawdown 0 paling gede 50%, misalkan trading activity ya yang sering-sering nggak apa-apa lah ya 50 misalkan ya, profit trade ya nggak perlu lah ya, trading time and weeks, oh ini pengen yang banyak misalkannya 20 aja lah, ada juga yang seminggu 4 juga ada ya. Ini juga samain trade. Oh ini lamanya transaksi ya, gedein lah. Jarangnya rata-rata cuma 200, 300, 250 lah. Trade per week misalkan 20 aja ya. Subscriber ya paling tidak sudah ada yang ngikutin dia 100 orang. Ini nggak usah tinggal research aja, nanti muncul. Oh, oke, jangan banyak-banyak katanya ya, 200 lah. Trading activity ini apa nih? Oke. Oh, ternyata nggak ada ya yang sesuai selera kita. Oh, ini terlalu ini ya, terlalu terlalu apa namanya, terlalu ideal. Ya udah kita carinya berdasarkan drawdown paling paling kecil aja ya, misalkan nggak apa-apa drawdownnya asal jangan lebih dari 50% aja nih udah. Tapi ini minimum dia harus sudah 100 minggu misalkan ya. Coba ada. Nah, ini kategorinya ya, udah 100 minggu nih. Berarti kan 100 minggu itu udah lama ya berarti ya. Kalau dia udah lama kan berarti udah pengalaman ya. Oke. Oh, payment satu lagi ya. Jadi kalau kita mau ngikutin ini, ya kita kayak bikin dompet MK5 lagi ya di sini tuh. Top up misalkan ya. Ini bisa pakai kartu kredit ya, PayPal. Kemudian kemarin ada satu klien kita ini pakai Mandiri. Ya, ini tinggal dipilih aja terserah yang mana. Tapi sebelum-sebelumnya ini baru kayaknya nih ya. Nggak bisa Pak, mandiri Pak. Kemarin pakai apa itu Pak? Card. Pakai apa? Kredit card. Oh, tapi saya sebelum-sebelumnya sih pakai ini ya, selalu pakai ini nih. Gagal aja pakai mandiri. Gagal aja, coba nanti kita report nih ke si MKLM. Nah ini kalau ini di top up misalkan tadi berapa, 57 ya, $57 ya, tinggal ikutin aja ini petunjuknya. Nanti di sini kalau misalkan ada apa namanya akan muncul di sini balance kita nih kalau udah top up ya berapa. Baru kita ke Signal, misalkan yang tadi yang pertama ya, mana ini? Berarti minimum di kita ada $57 nih di balance kita. Tinggal copy, nanti settingan-settingannya tinggal ikutin aja. Nah, ini masuk ke sini, biasanya pun ke MetaTrader kita. Nah, di sini ada nanti bayarnya mau pakai apa, misalkan ada nanti di sini. Pilih aja MQL5 deposit ya, seperti sudah apa. Ini yang mana nih? Oh, yang tadi ya, kita unsubscribe dulu. Nah, kita mau ngikutin ini ya, notice buy ini, subscribe yang $7. Nah, di bawah tuh biasanya ada pilihan. Terus kalau ada akun-akun yang bukan akun ya, apa namanya, signal-signal yang dikhawatirkan tidak tercopy, ada keterangan juga.
Nah, kalau kita sudah top up, ya bisa sini langsung MG5. Nah, nanti ada selanjutnya. Biasanya nanti lari ke sini langsung ya, ke option. Nah, ini ke sini biasanya lari. Tinggal setting ini ya, agree, enable, copy stop loss, synchronize, terus di sini tinggal oke. Nah, biasanya langsung nyala di sini. Di bawahnya itu ada pemancar tuh ya. Kita sedang ngikutin sinyal siapa misalkan di bawahnya. Oke ya, sampai di sini. Ada yang ditanyakan atau ada yang pernah nyobain apa gitu ya? Kita berbagi. Intinya ini transparan ya, kemudian bisa digunakan sebagai alternatif kita ya. Kalau mau pakai robot silakan, mau pakai copy trade juga silakan. Modal ya sesuaikan ya, lot juga disesuaikan dengan modal nanti ya. Paling keluar biaya pertama untuk ini bayar sinyal provider, satu lagi buat sewa VPS paling ya kalau kita lewat MetaTrader. Pak Budi, Pak Rio, Desi, ya, Pak Hendri, siapa lagi ya, Zaman, Pak Eko, yang lainnya ada yang ditanyakan? Silakan. Atau nanti habis sesi ini ya, kalau ada yang ditanyain silakan. Oke, paling itu saja ya. Kalau tidak ada ditanyakan, cukup ini. Udah jam, oh udah mau makan siang ya. Oke, cukup ya. Oke, baik cukup. Oke, siap. Sip, cukup. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi kalau nanti ada masalah atau ada yang tanyakan terkait copy trade ini setelah sesi ini boleh kita nanti ngobrol-ngobrol. Oke, itu saja untuk sesi edukasi kita kali ini MQ5 Copy Trading Signal. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang semuanya. Saya out ya.